Bangunin. Dorong bayinya. Tidur sih dibangunin. Itu orang tuanya. Rajanya. Loh. Hidupin orang lagi. Udah mati dihidupin lagi. Itu asal usul dari mana? Udah mati kok dihidupin lagi itu. Berarti pembohongan. Nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Iya. Orang namanya udah mati nggak akan bisa hidup lagi kecuali itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati suri. Itu Suri. nggak ada yang bisa hidup lagi atau bahkan yang menghidupkan Allah itu apa lagi kok dihidupkan lagi itu kayak apa aja. Kayak motor ya, Mbah. Kucing aja nyawanya 9 ya, Mbah. Nah iya. Ya kucing apa nyawanya 9, Mbah? 1, Mbah. Saya nggak tahu saya kucing aja sama lo. Kalau motor, Mbah, nyawanya berapa? Motor tuh apa? Motor kendaraan ngengeng itu loh, Mbah. Soalnya itu bisa hidup bisa mati gitu terus, Mbah. Wah nggak tahu. Oh jadi ini urusan kalian? Iya, Mbah. Iya, Mbah. Pura-pura terus. Ya namanya kalian tuh setiap ada masalah itu pilihannya ada 2, gagal atau berhasil. Jika berhasil ya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan segala pengorbanan, dan bahkan banyak pengorbanan yang tidak sebanding akan keberhasilan kalian. Jika gagal ya kalian persiapkan sebuah hati yang lapang. Ini, Mbah. Jangan pernah jatuh di dalam lubang dan menyesali kejatuhan itu. Oh, iya. Karena itu adalah sebuah pelajaran dan kunci untuk melangkah ke depan. Itu Iya, Mbah. Nggih, Mbah, matur suwun, Mbah. namanya itu bayi itu kalau belajar berjalan tuh pasti jatuh dulu. Kalau sudah jatuh dan dia nggak mau belajar lagi berarti nggak akan bisa jalan toh. Iya. Nah, kalau kalian gagal dalam hal ini, ya kalian tetap melakukan jalan kebaikan kalian yang sudah menunggu di depan. Ya kan, udah ditunggu tuh nanti kamu ketinggalan nanti keburu berangkat. Mbah, Mbah, maafkan saya ya, Mbah, jika kalau saya itu sering ngoceh-ngoceh nggak jelas ya, Mbah ya. Ya emang kamu tuh berisik emang berisik. Maaf ya, Mbah. Orang tua lagi istirahat kok pada teriak-teriak nih ada apa gitu loh. Enggak, anehnya Mbah Sadiman Di mana-mana ada di ya, Mbah. mana-mana ada ya, Mbah. Itu ada berapa sih? Kalian yang ada berapa kok nanya saya ada berapa ya, Ya, saya kita- 1. Kita berempat ini kita. Iya, Mbah. Tapi kok di mana-mana ada ya. Kalian. Mbahnya yang ngikutin. Jodoh ya, Mbah. Saya jodoh sama kalian. Saya tuh normal loh. Wah. Cinlok, Mbah. Mbah, ada salam dari air laut, Mbah. Oh dia mau namu. Iya. Tuh, katanya kemarin apa tuh? Kemarin tak Tsunami. Tsunami, Mbah. ya tsunami itu ya. Mbah. Kira mau namu. Bencana alam bisa terjadi ketika apa, Mbah? Ketika bencana alam. Gimana sih, Mbah? Ketika tamu datang, Mbah. Tuh. Oh iya ya. Kayak istri kalian tuh kalau lagi kedatangan tamu kan bencana kan. Bencana buat kita, Mbah. Enggak, Mbah. Dikit ditabrak aja itu. Oh, terus siapa, Mbah? Mbah. Ya. Enggak, Mbah, serius, Mbah. Masa ditabrak? Enggak, enggak. Pernah curhat sama saya, Mbah. Enggak sih. Masa bohong, gitu, Mas? Bohong. Wah. Bohong, Mas. Enggak. Jangan memaksakan. Sesungguhnya apa-apa itu kalau dipaksakan tidak akan baik. Ya betul. Makan. Tapi kalau malam pertama ya harus dipaksa dikit. Tapi sakit ya, Mbah. Ya itu harus dipaksa dikit gitu. Dipegangin nggak, Mbah? Aduh jadi kemana-mana ini kamu. Mbah. Kalau ini nanti dipaksakan nggak pulang gitu, gimana, Mbah? Ya itu kalian yang tahu kalian harus pulang atau tidaknya. Biar Kalian selesai bisa sekalian, Mbah. mengira diri kalian masing-masing. Oh, iya. Yang lain itu hanya sebuah suntikan. Yang tahu kemampuan diri kalian ya kalian masing-masing. Tahu kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur gitu. Jangan lapar nunggu disuruh makan dulu baru makan. Ya kalau lapar segera makan gitu. Mbak kenyangnya berhenti ya. Ya itu. Ya sudah kamu lanjutin aja ya.
Iya, Aku Mbah. tak mau tidur lagi lah. Jangan. Ya. Sayang dulu, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Makasih, Mbah, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepet deh. Ayo mas, air. Oh, itu Mas. ambil. Tasku, Mas. Oke, oh. Aduh, mas. Tendang mas. Astagfirullah. Gimana, Mas? Tadi nggak tangkap, nanti mau dia, Mas ya? Apa yang ingin kau katakan kepadaku? Apa kau masih mengenalku? Saya masih mengenalmu. Saya sangat berterima kasih atas bantuanmu. Nyawaku terselamatkan dan keluargaku bisa hidup tentram. Kau masih ngetik siapa sih? Itu apa, Mas? Yang tertusuk? Ini adalah, kalau nggak salah namanya Marto lagi. Ya, Salah satu pasukan dari Ndurumbei benar sekali. yang tertusuk dadanya oleh tombak. Ya, Bagaimana? yang tidak lain tidak bukan selamatnya diriku atas bantuanmu manusia. Dari Gusti Allah. Apa kau sudah benar-benar sudah membaik, Marto lagi? Saya sudah sangat baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa urusan kalian sudah selesai dengan Dorobei? Jujur saja, saya sangat takut sekali terhadap Dorobei. Dan jika saya tercium telah mengkhianati Dorobei, mungkin saya tidak akan terselamatkan lagi untuk yang kedua kalinya. Saya belum selesai ini, Marto lagi. Saya masih dalam rencana. Apakah kau mau pulang ke sana? Saya Iya. persilahkan. Akan tetapi, demi membalas rasa budiku terhadapmu, saya siap membantu sebisaku. Membantu sebisamu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Duduklah, saya ingin berbicara penting padamu. Jika kau menawarkan seperti itu. Saya bertanyakan padamu. Silakan. Di sini apakah kau ada niat untuk menjerumuskanku? Saya sama sekali tidak ada niat untuk menjerumuskanmu. Karena yang telah kau lakukan mungkin akan tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan terhadapmu. Jujur saja kita sudah berulang kali bohongi, dijebak, bahkan kita dijerumuskan. Katanya bisa lewat sini, pada nyatanya kita hanya dijebak itu tadi. Saya tidak memaksakan sebuah kepercayaanmu terhadapku. Akan tetapi, di sini ada dasar saya ingin membantumu. Yaitu, kau telah menyelamatkan nyawaku. Dan secara tidak langsung, kau juga menyelamatkan keluargaku, anak dan istriku. Yang ingin saya tanyakan hanyalah sederhana, Marto lagi. Silakan. Kelemahan Dorobei. Kelemahan Dorobei. Saya sebagai prajurit tidak pernah mengerti apa kelemahan Dorobei. Karena Dorobei adalah ratu yang sangat licik. Dan hanya segelintir makhluk yang mengetahui kelemahan Dorobei. Jujur saja, jika kau bertanya apa kelemahan Dorobei, saya tidak bisa memberitahu. Bahkan saya tidak mengetahui kelemahannya. Apa kau tidak tahu sedikit pun yang pernah kau dengar mengenai kelemahan itu? Saya tidak mengetahuinya. Akan tetapi, saya mengetahui di mana Dorobei biasa bersemayam. Kau bisa menyelinapnya melewati jalan yang akan saya tunjukkan. Itu pun jika kalian berkenan. Kau mengetahui tempat persembunyian dari Dorobei itu? Saya tahu. Akan tetapi, kita tidak bisa melewati jalan utama. Kita harus sedikit memutar agar kedatangan kita tidak tercium oleh Dorobei dan para pasukannya. Saya akan memberi kabar kepadamu
Raja Baswara telah meninggal dunia. Apakah kau benar-benar mengatakan itu? Nah, Raja Baswara yang kemarin saya katakan itu, Raja Baswara malah bunuh diri karena bola matanya diciptakan oleh Jinggolo. Jinggolo. Dia adalah bisa disebut tangan kanan Dorobe. Dia sangat mengabdi Dorobe. Dan dia mempunyai sifat yang sangat tidak bisa digoyahkan atas keteguhannya dan kepercayaannya terhadap Dorobe. Tapi Jinggolo juga sudah lebur. Sekarang hanya tinggal Jinggolo 2 atau pasukan cadangan. Kau tahu mengenai itu? Kau tahu dari mana Saya akan pasukan cadangan tersebut? Saya menemui kejadian seperti ini bukan 1-2 kali. Saya sering. Seolah-olah Jinggolo itu bisa hidup lagi dengan tujuan untuk menghancurkan mental saya. Padahal saya sudah tahu. Sudah saya juga. Kalian sangat paham akan hal seperti ini. Menurutmu, apa yang paling pantas saya lakukan untuk saat ini? Biar semuanya itu selesai. Sedangkan pasukan yang menyerang sana, yang katamu itu bertopeng semua, itu adalah salah satu kawanan dari kamu. Itu satu perguruan. Ya, mungkin saya bisa membantumu untuk mengantarkan ke tempat di mana Dorobe biasa bersemayam di sana. Akan tetapi, jika kita ke sana, apa kau sudah menyiapkan sesuatu? Ya. Apa yang harus kau lakukan di sana? Jika tidak, itu sama saja kau hanya mengantarkan nyawa dengan cuma-cuma. Saya sudah diberi kabar bahwasanya Dorobe mempunyai sebuah kekuatan kipas yang bisa meniupkan sebuah angin yang sangat besar. Sebentar-bentar saya terhempas oleh angin itu dan terbang tak terarah. Akan tetapi kembali lagi ke kodrat alam semesta, bahwasanya angin adalah kekuatan alam. Air lah mungkin yang akan menjadi penawarnya. Saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu pimpinan yang sedang berperang di sana, Maguru Sandipa. Ya, itu bisa saja salah satu kelemahan Dorobe yang sudah terbocorkan oleh makhluk lain dan sudah tersampaikan kepada kalian. Itu pun bisa kalian manfaatkan. Ya, akan tetapi apakah kekuatan Dorobe itu hanya di angin atau kipas tersebut? Apakah Dorobe mempunyai kekuatan yang lain? Jika kau bertanya, kekuatan Dorobe sangat banyak. Bahkan jari jemarimu tidak akan sanggup melengkapi kekuatan Dorobe. Mungkin dengan air itu kalian bisa menggunakan sebuah jebakan di mana tempat Dorobe bersemayam. Ya, saya paham. Itu juga sudah saya rencanakan hal seperti itu. Cuma di sini kan saya tidak tahu keberadaannya. Jika memang kau sudah tahu keberadaannya, tolong tunjukkan itu. Ya, saya akan menunjukkan melewati jalan memutar agar identitas kalian tidak tercium oleh Dorobe dan pasukannya. Baiklah, tolong antarkan secepat mungkin sekarang juga. Kalian bisa ikuti saya. Akan tetapi sebelum sampai di titik di mana saya akan ketunjukkan ke kalian, saya akan segera pergi. Ya, paham. Ya, baik kalau begitu, ikuti saya. Ya.
Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendapatkan petunjuk dari salah satu prajurit Dorombe, Martoladi. Dia dulu ketika terkena tombak pernah diselamatkan ya. Ya itulah teman-teman, kita tidak ada yang namanya sia-sia dalam menolong orang. Di saat kita melakukan sebuah kebaikan, pasti di suatu saat, di suatu waktu, kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Walaupun tidak hanya dengan orang itu membalas kebaikan Iya, ya Mas. tapi kan melalui orang lain. Syukur-syukur malah orang itu sendiri yang akan bisa memberikan kebaikan itu kepada kita di saat kita membutuhkan itu. Ya. Itu bisa dipetik pelajarannya teman-teman. Jangan sungkan menolong orang, jangan sungkan berbuat baik. Oke? Kemana ini? Gimana? Sana. Ya. Bagaimana Martoladi? Kita sudah dekat di mana titik Dorombe bersemayam. Saya tidak bisa lagi untuk lebih dekat lagi. Mungkin saya akan menunjukkan tempatnya berada di sana. Apakah masih jauh dari sini? Kalian akan menemuinya di sana. Tidak jauh dari sini. Jika terlalu dekat, saya akan tercium oleh Dorombe. Baiklah. Terima kasih. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Saya akan pergi dari sini. Terima kasih. Yuk, banyak Mas. Astagfirullah. Guru. Guru Sandipa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Apakah kalian sudah membawakan air? Ini mahal Guru. Air yang sudah saya masukin ke suatu wadah, tempat-tempat untuk saya lemparkan ke badan Dorombe. Saya sudah mendengar bahwa kalian sudah ditunjukkan di mana tempat Dorombe bersemayam. Benar. Katanya tidak jauh dari sini. Sekarang kalian buatlah air ini untuk memancing Dorombe supaya Dorombe dapat memasuki lingkaran yang kalian buat. Oh, membuat sebuah lingkaran untuk jebakan itu. Kalian usahakan Dorombe berada di dalam lingkaran yang kalian buat nanti. Dengan cara memancingnya. Jika Dorombe sudah masuk ke dalam lingkaran air tersebut, kalian tinggal lemparkan air tersebut ke badan Dorombe. Guru Sandipa, sedangkan jika Dorombe datang, dia sekali mengipaskan kipasnya itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Mas Sandipa. Jika kalian berhasil membuat Dorombe Badang itu loh. Oh, terima kasih. Gimana Mas Sandipa? Silahkan lanjutkan. jika kalian berhasil membuat Dorombe masuk ke dalam lingkaran tersebut, maka kipas dari Dorombe tidak akan lagi berguna dan tidak akan
mengenai atau keluar dari lingkaran tersebut. Oh, jadi jika Ndoro Bey masuk ke lingkaran yang sudah kita buat, secara otomatis kipas Ndoro Bey tidak akan mengempaskan anginnya terhadap kita, tertahan di dalam lingkaran tersebut. Akan gila. tetapi Gimana? jika Ndoro Bey belum masuk di dalam lingkaran itu, sangatlah bahaya buat kalian. Baik, Mas Alif. Tetap berhati-hatilah walaupun kalian sudah membawa air ini. Magus Sandipa, apakah tidak lebih baik engkau beristirahat dulu dan tidak melanjutkan peperangan dulu? Kau sangat terluka parah, Mas Sandipa. Jika saya istirahat, siapa yang akan menggerakkan pasukan murid-muridku? Akan tetapi kondisimu sangat parah, Tuan Sandipa. Benar Tuan. Saya akan baik-baik saja. Sekarang tolong lakukanlah secepatnya dan semaksimal mungkin. Saya berusaha menghancurkan yang di sana dan kalian berusaha membuat lingkaran di Puspayaman Ndoro Bey. Saya akan segera kembali ke sana untuk menemani murid-murid saya. Baik, jika memang itu sudah keputusanmu, apalah daya. Tapi Tuan Maha Guru, tolong jangan dipaksakan seperti itu. Jika memang sudah tidak kuat, lebih baik jangan dipaksakan loh. Iya, Mas Sandipa. Lakukanlah semaksimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham sih sebetulnya, Mas J? Paham, paham. Gimana? Sudah dipastikan tidak ada yang menguping pembicaraan kita, Mas? Insya Allah tidak, selamatlah, amin. Baik, kita bisa langsung menuju ke titik di mana yang sudah ditunjukkan. Nanti akan saya buatkan jebakan di sana, Mas. Ayo. Ayo, kita. Bismillah. Kayaknya kita kesiangan gak ya, Jeh? Ya bisa juga ini. Soalnya udah mulai masuk ke subuh gitu. Gimana ya Mas? Sini saya pegang tadi. Bentar. Nah, ini sisanya buat lingkaran, Mas. Pegang dulu ya. Yang kita aja sih. Yang penting melingkar. Lebar mungkin Mas ya. Ini udah. Oke. Sini. Kurang gak ya? Cukup lebar. Satu masih bisa, Mas. Satu bocorin di pegang ini. Bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Dipegang tadi ini. Dipegang. Soalnya nanti kalau Ndoro Bey datang, kita langsung sudah siap melempar. Ya Latif. Kita mundur di sini. Nah, harapannya belum nanti di sana. Ya. Kamera stay jadi bahaya banyak. Ya Latif, ya. Mungkin saya akan pancing kali ya. Kan buat keguan di sini supaya Ndoro Bey sadar akan tempat bersemayamnya didatangi oleh kita. Jadi ini disembunyikan di belakangnya. Ini udah padangnya. Saya akan buat pancingan sih. Kesiangan kita nih. Woi, Ndoro Bey, datanglah. Tempatmu sudah saya jajah di sini. Ini coba putar ikut. Ndoro Bey, datang. Ini bayi. Kedudukanmu, kerajaanmu di sini sudah saya obrak-abrik.
Bayi damen. Bayi jancuk. Woi, datanglah. Doro bayi. Bayi. Doro bayi. Sing numpak Doro bayi. Sing numpak Doro bayi. Duwe. Kayak lagu Mas. Woi, bayi. Doro bayi. Sisir wedana. Sisir wedana. Sisir wedana. Nyi Ratu Sisir Wedana, tolong kehadiranmu. Sudah kutunggu di sini. Keluarlah, tunjukkan digdayamu sini. Ratu Cacat. Pajajaran ini Mas, sudah dileburin di peperangan. Saya panggil Pak Jelika aja. Ya. Mana? Pak, sana. Buka yuk. Kalian siapa? Ini adalah tempat Doropei. Kurang aja, lepaskan. Lepaskan. Ratu. Doropei. Doropei, tolonglah saya. Ada penyusup di sini. Doropei. Ada penyusup di sini, Doropei. Doropei ke? Halo buaya duluan aja. Doropei, datanglah Doropei. 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 Doropei, tolong datang Doropei. Doropei, tempatmu sudah dimasuki oleh penyusup Doropei. Doropei, datanglah. Doropei. Ratu Mudi. Doropei, tolong datanglah Doropei. Doropei, tempatmu sudah ada penyusup di sini Doropei. Saya akan panggil Doropei. Panggil sana. Karena saya sudah ada penyusup keparat kalian. Ini dibalik lepas tadi Mas. Mundur. Yuk. Ini. Dari bagi Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim musuh. Dulu. Ini cepat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas. Ambil airnya Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sini tanganku juga mental. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masuk Cek. Masuk Mas. Alhamdulillah masuk. Tadi Airnya tinggal satu-satunya ini. Benar Mas Gassi masih bawah. Aduh, bentar ini. Siapa yang masih bawa plastik? Siapa lagi? Saya enggak ada saya. Mas Putra. Mas. Mencelat Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tinggal satu. Ayo, deketin. Mas Ganang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, saya mohon Mas. Ini plastik hanya tinggal satu. Dan kalau gagal, ini kita yang akan mati Mas. Ayo Mas. Bismillah, percaya diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagian dia udah masuk ke perangkap kita kok. Bener udah masuk Mas. Ya itu masuk itu Mas. Yang tadi belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mana? Koget. Kamu tuh udah masuk perangkap kita. Energinya besar juga loh. Energinya masih besar loh, Mas. Energinya masih besar ini. Tapi ini airnya enggak nyalain kita bener loh Mas. Kipas kemana? Astagfirullah. Mana enggak tembus. Berok kipasnya ini lah. Ayo, coba. Astagfirullah. Enggak bisa Doropei, kamu sudah umurmu sudah berhenti di sini dan kau bentar lagi akan binasa Doropei. Bisa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ganang saja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Mas Putra. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Allah kata ilah bilah ilah ya Allah. Cek. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah kata ilah bilah ya Allah. Saya lihat Mas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. La ilaha illallah. Hangus, Mas. Tapi dari sini pasukan pada nyerang. Ayo, cepat ayo. Ayo. Siapa ini, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Mungkin kedatangan saya mengagetkan kalian. Oh, ya sudah, alhamdulillah. Perkenalkan terlebih dahulu. Praketsa. Saya adalah murid dari Mahaguru Sandepa. Saya sengaja datang menemui kalian karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan ini adalah kabar yang sangat penting. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena berkat kalian. Ndoro Bay atau Sisir Wedana telah lebur, hangus terbakar oleh air suci yang kau dapatkan. Akan tetapi, ada sebuah pengorbanan di dalam leburnya Ndoro Bay atau Sisir Wedana. Apa itu pengorbanan? Mahaguru Sandepa mengorbankan dirinya agar Ndoro Bay lebur. Apa maksudnya? Mahaguru Sandepa sengaja ikut lebur setelah kau melemparkan air itu kepada Ndoro Bay. Karena di waktu itu juga Ndoro Bay berusaha untuk kabur. Dan Mahaguru Sandepa melihat kejadian itu langsung memegangi, mencengkam Ndoro Bay. Sehingga dengan kondisi yang sangat lemah dari Mahaguru dan ikut lebur pula Mahaguru. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mahaguru Sandepa. Mungkin di sini kemenangan kita sudah kita dapatkan. Akan tetapi di dalam kemenangan ini kita juga harus ditinggalkan sesosok Mahaguru yang sangat bertanggung jawab, yang sangat bijaksana, dan yang sangat berwibawa. Karena dalam kondisi apapun, Mahaguru Sandepa rela mengorbankan apapun, bahkan dengan tertatih-tatih luka yang dideritanya. Beliau Mahaguru masih teguh, masih bersikeras memimpin peperangan itu. Subhanallah. Semoga Mahaguru ditempatkan di sisi yang terbaik di sisinya. Amin. Saya di sini berterima kasih banyak kepada kalian yang telah membantu melancarkan apa yang sudah menjadi tujuan kita, menghancurkan Ndoro Bay yang telah menyiksa, mengkhianati, dan membunuh secara halus Raja Baswara.
Kita juga sangat berterima kasih kepada Guru Sandipa beserta jajaran-jajaran murid-muridnya atau pasukannya Guru Sandipa yang telah membantu kita. Bahkan Guru Sandipa yang langsung terjun dalam peperangan tersebut. Kita sangat mengucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin untuk murid-murid Guru Sandipa yang masih terselamatkan bisa melanjutkan perjuangan di dalam padepokan atau perguruan Guru Sandipa untuk kedepannya nanti. Itu pasti akan saya lakukan bersama murid yang lain. Karena saya sendiri betapa kagumnya saya melihat perjuangan Guru Sandipa. Guru Sandipa adalah sosok yang patut saya kagumi dan saya contoh. Dan saya pun akan mengumpulkan semua prajurit yang terluka agar mereka dapat terselamatkan. Terus bagaimana dengan manusia-manusia yang menjadi tumbal di sana dan dikurung di sana? Manusia-manusia itu masih terkurung di dalam penjaranya Ndorobeng. Mungkin saja di sana sudah tidak ada yang mengawalnya. Ataupun mungkin saja pun masih ada yang mengawal. Kita belum mengetahui itu. Karena dengan leburnya Ndorobeng, semua isi kerajaan porak-poranda, kacau balau, berhamburan semua pasukan menuju ke tempat persembunyian Ndorobeng. Dan mungkin ini menjadi tugas kalian. Karena tugas kalianlah untuk membebaskan manusia-manusia itu. Jadi saya serahkan. Untuk membebaskan manusia ini, saya serahkan tugas ini kepada kalian. Baiklah, saya terima tugas itu. Dan saya sendiri, bersama teman-teman saya, bersama saudara-saudara saya, untuk mengenang jasa dari Guru Sandipa. Saya akan melanjutkan perjuangannya. Saya akan melanjutkan padepokannya. Dan saya tidak akan melupakan jasa-jasa beliau. Terima kasih atas kerjasama ini. Dan saya berharap jika kalian bertujuan mulia menyelamatkan bangsa kalian dari bangsa-bangsa seperti kami yang laknat, lanjutkanlah. Di saat kau membutuhkan bantuan, saya siap. Saya siap berada di garda terdepan. Saya siap membasmi kejahatan untuk bangsa-bangsa kami. Karena itulah yang diajarkan oleh Guru Sandipa. Jika memang tujuan kalian benar, jika memang tujuan itu lurus, apa yang disyariatkan dalam agama, bantulah, lakukanlah, tolonglah, bimbinglah. Lantas untuk keadaan Lawu sendiri bagaimana? Tadi saya bertemu dengan siapa namanya? Dia pun terluka sangat parah. Lawu. Sangat mengenaskan. Saya berharap Kardut Lawu. Lawu pun dapat diselamatkan karena Lawu adalah salah satu murid yang dituakan dalam kerajaan itu. Sama halnya dengan saya.
Baiklah, saya doakan semoga Maha Guru Sandipa ditempatkan di sisi yang terbaik. Alangkah baiknya kita mendoakan Al-Fatihah Baik. untuk Maha Guru Sandipa Dan semua murid dari Maha Guru yang telah gugur di dalam pertempuran ini. Doakanlah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan aku doa ya kan selain ini nasyaratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.